Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan atau teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yesa Aldi Prastioko, NRP 181111086. Di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur data, di mana sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Q, yang dimana ada konsep dasar Q, terus model struktur data Q, dan juga implementasinya. Langsung masuk, pertama kita masuk ke konsep Q sendiri, konsep dasar Q sendiri, yaitu kaidah utama dalam konsep Q ini adalah FIFO, yang mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata FIFO, yaitu merupakan singkatan dari first in first out, yang artinya yang pertama kali dimasukkan atau pertama kali disimpan, maka data tersebut akan yang pertama kali diakses ataupun dikeluarkan. Analoginya sama seperti dengan antrian di sebuah loket kereta api. Orang yang datang lebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu dan akan terselesai terlebih dahulu dari orang-orang yang datang setelahnya, seperti itu. Jadi pada struktur data ini atau disebut antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen ini hanya bisa dilakukan pada suatu ujung tersebut, dan juga dengan clear, dan penghapusannya atau pengambilan tempat dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau front. Nah, Q atau antrian ini prinsip-prinsip yang digunakan yaitu seperti tadi saya bilang tadi, yaitu menggunakan FIFO, first in first out. Ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti yang sering dilewatin mungkin antrian mobil, loket tol, nah antrian mahasiswa mendaftar, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang dari kehidupan sehari kita. Contoh lain dalam bidang komputer nih, ada pemakaian sistem komputer berbagi waktu, tim sharing ataupun komputer system, di mana ada sejumlah pemakaian yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Pada Q sendiri ataupun antrian ini terdapat suatu buah pintu masuk terdapat suatu buah pintu masuk di suatu ujung dan sebuah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head dan tail, ataupun bisa disebut dengan depan atau front, belakang atau rear. Nah, karakteristik sendiri dari Q itu ada 5, yaitu elemen antrian, front ataupun elemen terdepan, elemen tail atau akhir, jumlah elemen pada antrian, terus status antrian, seperti itu. Dan juga ada pun operasi-operasi dasar dalam Q. Pada dasarnya operasi dasar pada Q mirip dengan operasi dasar stack, perbedaannya hanya pada prosedur push dan popnya. Nah, pada Q prosedur yang berfungsi untuk memasukkan data ataupun nilai ke dalam antrian adalah NQ, sedangkan prosedur untuk mengeluarkan data dalam data atau nilai disebut DQ. Itu. Kita lanjut ke pengimplementasian. Nah, pengimplementasian ini mungkin saya akan sedikit beri gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar atau contoh implementasi dari Q. Nah, itu di situ tertera satu coding letter, yaitu ada void dq. Nah, if q dot head lebih dari q dot tail. Nah, terus q headnya itu 0, terus q nya itu 0. Nah, q head sama dengan q head tambah 1. Nah, penjelasannya, prosedur yang digunakan ini untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data, nilai yang paling awal masuk
atau yang berada di posisi head, yakni yang paling depan dari antrian ke dalam queue. Pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur ini adalah menaikkan nilai head satu level. Jadi setiap satu kali data dikeluarkan, maka ini juga adalah salah satu contoh dari implementasi dari queue ini, yang dimana queue sendiri memiliki kata antrian. Nah, salah satunya seperti ini gambar yang ada di layar, yaitu dimana ada orang yang mengantri di sebuah loket, dimana orang yang masuk terlebih dahulu pasti akan keluar lebih dahulu. Salah satunya contoh loket di. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf, atau kurang jelas dalam hal penjelasannya, atau kurang jelas dalam implementasinya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.